penganut agama baru di Indonesia. Penganut agama baru ini sudah ada di Indonesia sejak akhir abad ke-19, sempat dilarang oleh Soekarno dan diizinkan kembali oleh Gus Dur. Nama agama baru ini adalah agama Bahai. Yang tersembunyi sekarang telah terungkap, dan apa yang tersembunyi sekarang sudah tiba. Semoga dirimu menyambut hari ini, suatu hari di mana gerbang surga telah terbuka dan kekekalan telah turun. Begitu ucap Baha'u'llah kepada para pengikutnya yang hadir di tenda besarnya di sebuah taman Ridwan di tepi sungai Tigris, Baghdad, Irak, tahun 1863. Penguasa Persia saat itu masih menjadi wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Marah dengan ajaran agama baru Bahai yang diusung Mirza Husain Ali Nuri yang digelari dengan nama Baha'u'llah. Baha'u'llah artinya kemuliaan Tuhan. Kepada para pengikutnya, Baha'u'llah memproklamirkan untuk pertama kalinya bahwa ia adalah seorang utusan Tuhan di dunia. Agama Bahai ini menyebar di Asia, Eropa, Afrika, termasuk ke Indonesia 200 tahun lalu atau abad ke-19. Sebenarnya, masyarakat Indonesia tidak begitu tahu tentang agama Bahai ini. Netizen mulai riuh mengomentari agama itu ketika video rekaman Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Khalil Qomas, menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Nauruz 178 EB kepada umat Bahai bulan lalu. Video itu sendiri sebetulnya sudah tayang di akun YouTube milik komunitas Bahai Indonesia pada 26 Maret 2021. Nauruz merupakan kalender pertama dalam sistem penanggalan bagi penganut Bahai. Baha'u'llah atau Mirza adalah putra Mirza Buzuk, seorang menteri di istana Persia yang lahir pada 12 November 1817. Sejak kecil, Mirza selalu bergaul di luar istana dan lebih senang berkumpul dengan warga biasa, kaum papa, fakir, dan miskin. Karenanya, ketika ia berumur 22 tahun, Mirza menolak diserahi tugas untuk menggantikan jabatan ayahnya di istana. Ajarannya tentang kesatuan umat manusia diterima banyak orang. Pada awal abad ke-21, pengikutnya mencapai 5 juta hingga 8 juta jiwa yang berdiam di lebih dari 200 negara di dunia. Mirza saat itu sudah menjadi pengikut Sayyid Ali Muhammad yang digelari sebagai Sang Bab atau pintu gerbang sejak 1819 hingga 1850. Mirza bertemu dengan Sang Bab pada tahun 1844 dan langsung menyaksikan Sang Bab menerima wahyu bahwa akan muncul seorang utusan Tuhan baru. Saat itu, ajaran Bahai atau ajaran perdamaian Sang Bab sudah ditentang dan dilawan oleh penguasa dan pemuka agama Persia. Sang Bab ditangkap dan dieksekusi mati bersama pengikutnya di lapangan Tabriz tahun 1850. Begitu juga dengan Mirza dan keluarganya, ditangkap dan dijebloskan ke penjara yang gelap di Syahal. Di dalam selnya, kaki Mirza dipasung serta dirantai besi seberat 50 kg yang dikalungkan di lehernya. Saat itulah Mirza mengaku menerima getaran wahyu Tuhan dalam jiwanya dan melihat penampakan Roh Teragung. Setelah 4 bulan hidup di sel tahanan gelap, Mirza diusir dari negeri Persia pada tahun 1853. Mirza dan keluarga serta beberapa pengikutnya mengungsi ke wilayah Baghdad, Irak melalui pegunungan Zagros yang dikenal bersuhu dingin. Sesampainya di negeri 1001 malam itu, Mirza menghidupkan kembali ajaran Sang Bab di sebuah rumah di pegunungan Kurdistan sebelah timur laut kota Baghdad. Para pengikutnya kian hari kian banyak. Melihat hal itu, penguasa Persia mulai meradang lagi. Mereka meminta Sultan Turki Utsmani mengusir Mirza dan pengikutnya dari Baghdad. Sebelum diusir, persis bulan April
1863, Mirza mengumpulkan para sahabat dan pengikutnya di sebuah tenda besar yang didirikan di tepi sungai Tigris selama 12 hari. Untuk pertama kalinya, Mirza dengan memproklamirkan dirinya sebagai utusan Tuhan yang dijanjikan zaman ini dengan julukan Baha'u'llah. Mirza meninggalkan Baghdad menuju Konstantinopel, Turki. Setelah 4 bulan di kota itu, Mirza menuju kota Adrianopel untuk mengasingkan dirinya pada 12 Desember 1863. Ia tinggal selama 4 tahun di kota itu dan mengirimkan surat kepada sejumlah raja dan penguasa dunia seperti Sultan Abdul Aziz Turki Utsmani, Raja Rusia Alexander II, Raja Austria Francis Joseph, Kaisar Perancis Napoleon III, Raja Persia Nasir al-Din Shah Qajar, pemimpin Vatikan Paus Pius IX, Ratu Inggris Victoria, dan Raja Prusia William I. Kepada para raja dan pemimpin dunia itu, Mirza meminta mereka meninggalkan penindasan dan mengabdikan diri untuk kesejahteraan rakyatnya. Upayanya itu kembali membuat geram penguasa. Lalu Mirza dan keluarganya kembali dibuang ke kota Akka, atau yang sekarang lebih dikenal dengan perbatasan Palestina dan Israel, pada tanggal 31 Agustus 1868. Pada era Kesultanan Turki Utsmani, kota itu merupakan tempat pembuangan para penjahat dan penghasut. Oleh penguasa setempat, rombongan Baha'u'llah disebut sebagai musuh negara, agama, dan Tuhan. Baha'u'llah menyebarkan ajaran Baha'i selama 40 tahun di kota itu, hingga meninggal dunia pada 12 Mei 1892. Misi Baha'u'llah lalu diteruskan putra sulungnya yang bernama Abdul Baha. Pada periode 1911 hingga 1913, Abdul Baha melakukan perjalanan ke Mesir, Eropa, dan Amerika untuk mengumumkan misi Baha'u'llah mengenai perdamaian dan keadilan sosial kepada semua umat beragama. Sementara pengikutnya, Jamal Effendi dari Persia, menyebarkannya ke India dan Sri Lanka tahun 1875. Dalam perjalanannya berikutnya, Jamal Effendi ditemani Mustafa Rum dari Turki menuju Burma, Myanmar tahun 1878 dan Penang, Malaysia tahun 1883. Lalu keduanya kembali ke Mardas, India tahun 1884, baru tahun 1885. Keduanya berlayar menuju Malaka dan Jawa ditemani 2 pelayannya, yaitu Samsudin dan Lapu Dudu.